Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pendidikan seni tari yang berjudul Elemen Dasar Komposisi Tari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama Diana Puspitasari, yang kedua Elita Maharani, yang ketiga Mar'atus Solihah, dan yang terakhir saya Vina Rohmatuzadiyah. Selanjutnya kami akan memaparkan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Diana Puspitasari. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang desain gerak atau gerak. Gerak menari merupakan gerak yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Gerak dalam tari secara kedalam merupakan media ungkap dari pernyataan dan ekspresi. Dalam tarian, gerak merupakan unsur baku. Gerak terdiri dari 3 tenaga, yaitu ruang dan waktu yang berhubungan erat dengan wirasa, wirama, dan wiraga. Yang kedua yaitu desain lantai. Desain lantai disebut juga dengan pola lantai, yaitu garis lantai yang dilalui oleh penari. Garis lantai ini dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu garis menyudut atau diagonal, lengkung atau setengah lingkaran, zigzag, lurus, bahkan berbentuk lingkaran. Yang ketiga yaitu musik. Musik pada dasarnya adalah suatu bunyi yang ditimbulkan oleh sumber bunyi. Musik ini berfungsi sebagai pengiring dalam sebuah tarian. Yang keempat adalah dinamika. Dinamika merupakan pengetahuan tentang efek-efek kekuatan dalam menghasilkan suatu gerakan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Selanjutnya, komposisi kelompok. Komposisi kelompok adalah jumlah penari pada sebuah tarian, bisa 3 orang atau lebih. Contohnya seperti pada tari saman. Kemudian tema. Tema dikembangkan mulai dari konsep yang dibimbing secara awal dan mendasar oleh pengajar, instruktur atau tenaga ahli koreografi. Tema diwujudkan dalam bentuk sejumlah pertanyaan meliputi: apakah tema dapat ditarikan? Apakah ide gerak dari tema tersebut dapat ditarikan? Apakah hubungan konsep dan ide tema dapat dieksplorasikan? Dan apakah pengembangan tema dapat diwujudkan ke dalam urutan gerak? Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang tata rias dan busana. Rias busana pada prinsipnya merupakan pendukung dalam tari. Unsur ini pada garapan tertentu sangat vital dibutuhkan, terutama untuk memperdalam atau menunjukkan adanya karakter atau penokohan yang ada dalam garapan geografi, sehingga melalui rias dan busana dapat mewujudkan visi, karakter, atau tokoh yang diharapkan. Selanjutnya, tata pentas. Teknik pentas adalah mengadaptasikan penempatan properti panggung secara profesional pada koreografi yang menjabarkan pengembangan ide. Penempatan tata teknis pentas dirancang untuk kebutuhan pentas secara matang, profesional, spektakuler, memenuhi harapan koreografer dan penonton. Selanjutnya yang terakhir adalah tata lampu dan suara. Fungsi tata lampu sendiri antara lain yaitu sebagai penerang, penciptaan suasana, penguatan adegan, kualitas pencahayaan, serta efek khusus pementasan. Adapun kualitas tata suara harus memenuhi harapan koreografer. Oleh sebab itu, penempatan setting tata suara yang berkualitas menjadi salah satu indikasi standar pementasan. Dan inilah beberapa macam gerak. Kalian bisa melihat contohnya pada gambar, yaitu yang pertama gerak pada tangan, ada gerak ngiting, ada gerak ukel, dan yang kedua adalah gerak pada kaki. Yang selanjutnya yaitu ada desain lantai atau disebut juga dengan pola lantai. Yang pertama ada pola lantai lurus, seperti pada contoh tari pendet. Terus ada pola lantai setengah lingkaran, diagonal, zigzag.
Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh tata rias. Jadi, tata rias itu sangat penting ya untuk mengetahui apa watak tokoh dalam penari. Misalnya pada tari yang ada di gambar. Nah, misalnya penari itu berwatak jahat, maka tata riasnya juga harus sesuai dengan tokoh. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.